Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan pembahasan kisi-kisi matematika wajib kelas 12. Jadi nomor 1 itu hasil translasi fungsi linear x min 2y tambah 4 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh 24 adalah, jadi kita tulis dulu rumus translasi adalah x aksen y aksen sama dengan xy ditambah sama AB. Nah, AB itu adalah translasinya. Di soal A dan A-nya itu 2 dan B-nya itu 4. Jadi kita masukin x aksen y aksen sama dengan xy ditambah 2 4. Nah, sekarang kita tulis yang atas sama yang atas, bawah sama bawah. Jadi didapat x aksen sama dengan x ditambah 2 dan y aksen sama dengan y ditambah 4. Nah, dari sini pertama itu x aksen sama dengan x tambah 2. Berarti x-nya bisa kita rubah jadi x aksen, positif 2-nya pindah berarti jadi negatif 2. Yang ini juga sama, y sama dengan y aksen min 4. Jadi setiap ketemu x diganti x aksen min 2, setiap ketemu y diganti y aksen min 4. Nah, fungsi awalnya adalah x min 2y tambah 4 sama dengan 0. X berarti x-nya diganti x aksen min 2 min 2y berarti min 2, y-nya diganti jadi y aksen min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Sekarang kita kali yang ini, jadi nanti ini kali y, min 2 juga kali min 4. Jadi hasilnya adalah x aksen min 2 kali y aksen jadi min 2 y aksen, min 2 kali min 4 itu plus 8, plus 4 sama dengan 0. Berarti hasil akhirnya x aksen min 2 y aksen, nah, min 2 tambah 8 tambah 4 itu hasilnya adalah positif 10. Positif 10 sama dengan 0. Udah selesai. Nomor 2. Hasil translasi fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat tambah 1 jika ditranslasikan oleh 23 adalah, sama, tulis dulu x aksen y aksen sama dengan xy ditambah AB. A-nya itu 2, B-nya itu 3. Berarti x aksen kita dapat sama dengan x tambah 2 dan y aksen sama dengan y ditambah 3. Maka kalau yang pertama x-nya itu bisa dirubah dengan x aksen dikurang 2 dan y bisa dirubah dengan y aksen min 3. Oke, fungsi awalnya y sama dengan x kuadrat tambah 1. Y-nya diganti y aksen min 3 sama dengan x kuadrat. X-nya itu x aksen min 2 kuadrat ditambah 1. Nah, ini perlu kalian kuadratkan dulu. Y aksen min 3 sama dengan x aksen min 2 kuadrat itu sama aja x aksen min 2 dikali x aksen min 2 baru ditambah 1. Nah, nanti ini dikali pelangi seperti biasa, x kali x kali min 2 kali x, min 2 kali min 2. Maka hasilnya adalah y aksen min 3 sama dengan x aksen kuadrat min 2 x aksen min 2 x aksen plus 4.
plus 1. Jadi Y aksen min 3 sama dengan X aksen kuadrat min 2 min 2. Berarti jadi min 4 X aksen plus 4 tambah 1, 5. Jadi Y aksen sama dengan 3-nya kita pindah ke kanan. X aksen pangkat 2 min 4 X aksen tambah 5 tambah 3. Jadi Y aksen sama dengan X aksen pangkat 2 min 4 X aksen tambah 8. Nomor 3. Masih translasi. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB. AB-nya langsung aja ya. AB-nya itu adalah 40. Nah, berarti X aksen sama dengan X tambah 4. Y aksen sama dengan Y tambah 0. X-nya bisa diganti dengan X aksen min 4. Y tambah 0 kan hasilnya Y, jadi Y aksen sama dengan Y. Jadi setiap ketemu Y diganti Y aksen, setiap ketemu X diganti jadi X aksen min 4. Fungsi awalnya Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Y-nya diganti Y aksen, 2 pangkat X aksen min 4 tambah 1. Selesai. Nomor 4. Sebuah fungsi linear Y sama dengan 6X tambah 2 ditranslasikan oleh AB menjadi Y sama dengan 6X tambah 5. Maka nilai dari A kuadrat tambah 3AB tambah B kuadrat adalah, nah, fungsi awalnya itu Y sama dengan 6X tambah 2. Jadi Y sama dengan 6X tambah 5. Nah, translasi itu kan ada translasi horizontal sama translasi vertikal. A itu horizontal, B itu yang vertikal. Buat nyari A-nya itu, kalian lihat dulu yang ada huruf atau variabel X-nya. Nih, tadinya 6X jadi 6X. Berarti kan dia tidak berubah. Makanya kalau dia tidak berubah, maka tidak ada pergeseran atau tidak ada translasi secara horizontal. Makanya dia tetap. Jadi A-nya adalah 0. Nah, sekarang buat nyari B-nya, itu yang nggak ada X-nya. Tadinya 2, terus jadi 5. Nah, itu tinggal dikurang. 5 yang akhirnya dikurang sama yang awalnya. Awalnya itu 2. Berarti B-nya adalah 3 gitu. Pertanyaannya adalah A kuadrat tambah 3AB ditambah B kuadrat. Berarti A-nya itu 0 kuadrat, 3 kali 0, A-nya 0, B-nya 3. Ditambah B-nya 3 kuadrat. 0 kuadrat itu 0, ditambah 3 kali 0 kali 3 itu hasilnya 0, ditambah 3 kuadrat itu 9. Berarti hasil akhirnya adalah 9. Nomor 5. Sebuah fungsi kuadrat ditranslasikan oleh PQ menjadi X kuadrat tambah X. Maka nilai P dan Q adalah, nah, ini tuh pakai rumus min B per 2A, 4AC min B kuadrat per 4A. Kalau ini ketika fungsinya adalah fungsi kuadrat. Gitu. Sebelum itu berarti kalian harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, kalau dari yang fungsi awal dulu. Kalau fungsi awal itu Y sama dengan X kuadrat min 3X. A itu
di depan X kuadrat. Berarti kalau nggak ada di depan X kuadrat, kan nggak ada angkanya nih di sini. Berarti dia 1. B itu di depan X, itu min 3. C itu yang konstanta atau tidak ada variabelnya. Itu juga nggak ada. Kalau nggak ada, berarti C-nya 0. Fungsi akhirnya Y sama dengan X kuadrat ditambah X. Berarti A-nya ini 1, B-nya itu 1 juga, C-nya 0. Nah, kita masukin ke rumus ini, fungsi yang awal dulu, min B, berarti min 3 per 2A. A-nya 1, 4, A-nya 1, C-nya 0, dikurang B kuadrat, min 3 kuadrat, per 4 kali A-nya 1 lagi. Sekarang fungsi yang kedua, min B, berarti min 1 per 2A. A-nya 1, 4, A-nya 1, C-nya 0, dikurang B kuadrat itu 1 kuadrat per 4 kali A-nya 1. Nah, hasil yang ini, min ketemu min jadi plus, 3 per 2 kali 1 itu 2, jadi 3 per 2. Yang ini 4 kali 1 kali 0, berarti 0, dikurang min 3 pangkat 2, 9. Nah, positif 9 per 4 kali 1, 4. Kurung yang sebelahnya jadi min 1 per 2 kali 1, 2, 4 kali 1 kali 0 itu 0, dikurang 1 kuadrat adalah 1 per 4. Nah, berarti hasilnya 3 per 2, 0 kurang 9 min 9 per 4, min 1 per 2, 0 kurang 1 min 1 per 4. Jadi buat nyari P dan Q adalah, buat nyari P-nya dulu, P itu kan jadi yang sebelah X-nya. Jadi yang pertama sama yang ini. Pertama juga. Buat nyari Q-nya, nih. Nah, jadi ini Q, yang merah buat nyari P. Jadi buat nyari P itu min setengah dikurang sama yang awalnya dikurang 3 per 2. Berarti hasilnya adalah min 4 per 2 atau jadi min 2. Buat nyari Q-nya, tadinya jadi min 1 per 4 dikurang sama yang awalnya adalah min 9 per 4. Nah, ini min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya adalah min 1 per 4 ditambah 9 per 4, hasilnya adalah 8 per 4. 8 per 4 itu sama aja 2, jadi P-nya min 2 dan Q-nya adalah positif 2. Tuh. Nomor 6, sebuah fungsi eksponensial Y sama dengan 3 pangkat X kurang 2 ditranslasikan oleh X Y menjadi Y sama dengan 3 pangkat X kuadrat X min 2 ditambah 1. Maka nilai dari X dan Y adalah sama. Kalau ini karena bukan fungsi kuadrat, kita lihat dari translasi horizontal dan vertikalnya. Kalau yang horizontal, kalian lihat yang ada X-nya. Kalau vertikal, lihat yang angka aja. Nah, cari yang translasi horizontal dulu. Translasi horizontal. Kan awal fungsinya itu Y
sama dengan 3 pangkat X min 2. Jadi 3 Y sama dengan 3 pangkat X min 2 tambah 1. Nah, kita lihat yang horizontal, berarti kita lihat yang ini, 3 pangkat X min 2 sama 3 pangkat X. Nah, dilihat pangkatnya aja. Awalnya itu X, awalnya X doang, terus jadi X min 2. Nah, X min 2 tuh anggap aja X ini X aksen, karena hasil akhirnya. Jadi buat nyari X aksen adalah X yang awal ditambah sama 2. Kenapa ditambah 2? 2-nya pindah posisi, tadinya negatif jadi positif. Nah, udah ketemu tuh. Berarti buat nyari X aksen adalah tinggal X yang awal ditambah 2. Jadi translasi horizontalnya adalah 2. Nah, translasi vertikalnya kita lihat yang tidak ada variabelnya. Berarti dilihat si positif 1 sama si negatif 2. Nah, yang belakang dikurang sama yang depan. Jadinya 1 dikurang sama min 2. Nah, min ketemu min lagi jadi plus 1 plus 2, hasilnya adalah 3. Nah, berarti translasi vertikalnya adalah 3. Jadi nilai X-nya sama dengan X itu yang atas, yang horizontal 2, Y-nya adalah 3. Nomor 7. Hasil refleksi fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 9X min 36 jika direfleksikan terhadap sumbu X adalah, kalau refleksi terhadap sumbu X, rumusnya adalah Y sama dengan negatif Fx. Fx itu fungsinya, berarti Y sama dengan negatif Fx-nya itu ini, yang di soal. X kuadrat tambah 9X min 36. Nah, hasil negatifnya itu dikali ke dalam. Jadi, negatif kali positif X kuadrat, negatif kali positif 9X, negatif dikali negatif 36. Berarti, min kali plus jadi min X kuadrat, min kali plus min lagi 9X, min kali min jadi plus 36. Nah, gitu aja. Nomor 8. Kalau 8 sekarang direfleksikan terhadap sumbu Y. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan F min X. Jadi, setiap ketemu X diganti jadi min X. Nah, fungsi awalnya itu adalah Y sama dengan min 5 pangkat X tambah 4 tambah 2. Setiap ketemu X diganti min X. Berarti Y sama dengan min 5, X-nya diganti min X tambah 4 tambah 2. Selesai. Nomor 9. Tentukan fungsi baru yang dihasilkan dari min Fx di min 5. Berarti Y sama dengan min Fx. Fx-nya itu adalah X kuadrat tambah 9X dikurang 36 dikurang 5 lagi. Nah, ini negatifnya jangan lupa dikali dulu ke dalam. Negatif kali plus, negatif kali plus, negatif kali min. Nah, berarti hasilnya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 9X plus 36 dikurang 5. Nah, hasil akhirnya Y sama dengan min X kuadrat min 9X plus 31.
Nomor 10. Tentukan fungsi baru yang dihasilkan min Y sama dengan min fx tambah 6. Nah, berarti jadi Y sama dengan min 5 pangkat X tambah 4 tambah 2 ditambah 6. Sama kayak tadi, minnya dikali ke dalam, min kali min kali plus. Nah, berarti jadi Y sama dengan positif 5 pangkat X tambah 4 dikurang 2 tambah 6. Hasil akhirnya Y sama dengan 5 pangkat X tambah 4 ditambah 4. Selesai. Nomor 11. Terdapat fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 11X tambah 30. Jika direfleksikan sebanyak 2 kali, dengan prosedur pertama direfleksikan terhadap sumbu X, terus dilanjutkan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah, direfleksikan terhadap sumbu X dulu. Terhadap sumbu X itu rumusnya adalah Y sama dengan negatif Fx. Refleksi. Jadi Y sama dengan negatif Fx-nya adalah X kuadrat min 11X tambah 30. Sama kayak tadi, negatifnya dikali ke dalam, negatif kali positif, negatif kali negatif, negatif kali positif. Berarti hasilnya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat positif 11X negatif 30. Nah, habis itu dilanjutkan refleksi terhadap sumbu Y. Nih. Direfleksikan terhadap sumbu Y itu rumusnya adalah Y sama dengan F min X. Jadi setiap ketemu X diganti jadi min X. Masukin fungsinya jangan dari soal lagi, tapi dari fungsi terakhir yang kalian dapat. Y sama dengan min X kuadrat tambah 11X kurang 30. Nah, min X kuadrat, jadi min X-nya diganti jadi min X, dipangkatin 2, ditambah 11 kali min X, dikurang 30. Nah, Y sama dengan min yang ini tulis lagi ulang, yang di dalam kurung min X dipangkatin 2, berarti artinya min X kali min X, jadi positif X kuadrat. Nah, jadi kenapa di sininya min yang ini adalah dapat dari min sini. Plus 11 kali min X, min 11X, min 30. Selesai. Udah. Itu saja video kali ini. Nomor 12 dan selanjutnya kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.